memiliki fase euforia di kalangan masyarakat Indonesia. Para pemilik gawai seolah memiliki perasaan gembira yang berlebihan dalam penggunaannya, menjadikan media sosial sebagai ladang utama untuk menyemai dusta dan prasangka tanpa mempertimbangkan fakta. Kementerian Komunikasi dan Informatika merilis data yang begitu prestisius. Terdapat 800.000 situs hoax di Indonesia. Bahkan menyedihkan, miris, di tengah kondisi Indonesia yang sedang dilanda pandemi, hoax juga semakin tumbuh, subur, dan menjamur di mana-mana. Hingga 5 Mei 2020, ada 1.401 konten hoax di Indonesia dan disinformasikan COVID-19 beredar di masyarakat. Sungguh menyedihkan, memilukan, bahkan memalukan. Berita fitnah yang berkelan hoax ini dikonsumsi oleh siapa saja, bahkan kaum intelektual sekalipun doktor dan profesor pun terpapar informasi dusta yang belum benar adanya. Hadirin, Indonesia sebelum tahun 2023 tidak hanya sedang melawan COVID-19, melainkan serangan hoax yang tak kalah berbahaya. Hoax dapat melahirkan propaganda yang menanam kebencian dan permusuhan dapat mudah di mana-mana. Perbedaan pandangan dapat menyebabkan taruhan antar saudara, bahkan dapat mengancam keutuhan negara. Maka pada kesempatan kali ini, izinkan kami mencoba mengurai persoalan negeri, bertabayun mencari solusi dengan menawarkan konsep Islami tentang menggunakan media sosial di masa kini dengan judul Syarhan Qur'ani, konsep Al-Quran dalam menyikapi hoax. Dengan landasan Al-Quran, surah Al-Hujurat ayat 6. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya maka telitilah kebenarannya agar kamu tidak menimpakan suatu musibah kepada suatu kaum. Karena kebodohan, kecerobohan yang akhirnya kamu menyesali perbuatan itu. Dewan hadirin yang kami muliakan, Profesor Dr. Wahba Az-Zuhairi dalam tafsir Al-Munir jilid 13 halaman 456
menjelaskan bahwa kata fasikun dan bina bayi pada ayat ini disebutkan dalam bentuk nakirah. Hal ini menunjukkan pengertian umum yang mencakup semua orang fasik dan semua bentuk berita. Seakan-akan di sini dikatakan, jika ada orang fasik yang datang kepadamu dengan membawa berita, maka teliti dan selidikilah kebenarannya secara seksama. Jangan kalian percayai begitu saja, sebab orang yang tidak memelihara dirinya dari kefasikan adalah orang yang tidak memelihara dirinya dari kebohongan, yang masih satu bentuk dari kefasikan. Imam Ibnu Katsir dalam tafsir Ibnu Katsir juz 7 halaman 370 menjelaskan, melalui ayat ini Allah Subhanahu wa taala menuntut kita agar selalu memeriksa berita dari orang fasik dan hendaklah mereka bersikap berhati-hati dalam menerimanya. Allah Subhanahu wa taala menuntut kita agar selalu bersikap berhati-hati, tidak gegabah dan tidak tergesa-gesa dalam menerima suatu berita, tetapi selalu melakukan klarifikasi serta tabayun dalam sosial media. Dewan Hakim, hadirin yang kami muliakan, data terbaru yang dirilis oleh We Are Social Digital Report tahun 2020 menyatakan bahwa Indonesia adalah salah satu negara yang paling lama menghabiskan waktunya untuk bermain internet melalui media sosial tanpa menunggu lama. Berita dusta, bohong, dan rekayasa menyerang kita hanya sebentar saja singgah di mata lidah membaca. Namun jadi menerka, siapa lagi yang hendak dicerca jika tidak bijak menyikapinya tanpa tabayun sebagai senjata? Maka yakin dan percaya konflik dan perselisihan adalah dampaknya. Hadirin, hoax seringkali menjerumuskan masyarakat dalam perilaku tercela, melahirkan permusuhan, kedengkian, adu domba, bahkan berpotensi pada desintegrasi bangsa. Lihat saja bagaimana hoax bekerja, membuat pemerintah kita kewalahan dalam menangani kasus demonstrasi yang berujung pada kerusuhan dan kerugian negara. Muncul sekelompok masyarakat yang anti pemerintah, berusaha mendirikan khilafah. Pancasila dianggap salah, murka dan marah terhadap kebijakan pemerintah adalah salah satu dari sekian banyak kasus yang dilandasi oleh kesalahan informasi dan pemutar-pembalikan fakta. Oleh karena itu hadirin, umat Islam perlu dituntun untuk selalu membiasakan diri melakukan klarifikasi, uji telaah akurasi, dan validasi informasi, serta kritis dalam pendekatan literasi. Jangan sampai gara-gara salah sebar informasi terjerat undang-undang IT di negeri sendiri, mendekam jeruji besi, akhirnya mati sendiri tanpa anak istri, cuma dapat ucapan innalillahi dari ujung jari netizen yang berwari-wiri. Setelah itu dapat apa lagi? Nothing bro, silahkan gigit jari. Dewan Hakim, hadirin yang kami muliakan, Allah Subhanahu wa taala mengancam keras para penyebar berita dusta sebagaimana yang dijelaskan dalam Al-Qur'an surah An-Nur ayat 14 dan 15. ولولا فضل الله عليكم ورحمته في الدنيا والآخرة لمسكم فيما أخذتم فيه عذاب عظيم إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم
Kiranya tidak ada karunia Allah dan nikmatnya kepada kamu di dunia dan di akhirat, niscaya kamu akan ditimpa azab yang besar karena pembicaraan kamu tentang berita bohong itu. Ingatlah, di waktu kamu menerima berita bohong itu dari mulut ke mulut dan kamu katakan dengan mulut apa yang tidak kamu ketahui sedikit pun, dan kamu menganggapnya remeh, padahal di sisi Allah itu adalah persoalan yang besar. Shadaqallahul azim. Maha benar Allah atas segala firman-Nya. Dewan Hakim, hadirin yang kami muliakan, Profesor Dr. Wahbah As-Suhaili dalam tafsir Al-Munir jilid 9 halaman 464 menjelaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala mengancam keras para penyebar dusta. Allah Subhanahu wa taala menyebut mereka melakukan 3 bentuk dosa. Pertama, sengaja membuat dan menyebarkan berita dusta. Kedua, menyebarkan suatu berita yang belum jelas kredibilitasnya. Ketiga, menganggap hal itu suatu yang biasa dan remeh, padahal di sisi Allah itu suatu yang salah dan dapat menjadikan tertimpa azab yang besar. Oleh karena itu hadirin, marilah sama-sama kita wujudkan kedamaian, tegakkan kebenaran, musnahkan kebohongan, sebarkan pesona senyuman. Jangan sampai hoax anak cucu di negeri kita, agar rakyat Indonesia hidup penuh fakta, mati tanpa dusta. Takbir hadirin, Allahu Akbar. Siapa kita? Indonesia rancak benar. Dewan Hakim, hadirin yang kami muliakan, dari syarahan yang telah kami sampaikan, dapatlah kita ambil kesimpulan. Pertama, Allah mengancam keras para penyebar dusta. Dan Allah mengancam keras para penyebar dusta. Kedua, Islam selalu menuntun umatnya dalam konsep tabayun. Islam selalu menuntun umatnya dalam konsep tabayun, selalu memperhatikan akurasi agar rakyat Indonesia jaya, damai, sejahtera. Demikianlah syarahan yang dapat kami sampaikan. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Masih Jamba ikon wisata, tempatnya elok dipandang mata. Kalau ingin hidup tanpa dusta, maka bijaklah menggunakan sosial media. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita beri tepuk tangan ya.